sampai mana kemarin? Alif. Ke mana Alif? Sudah selesai semuanya, dua apa? Sudah selesai semuanya kemarin? Sampai sudah? Belum kayaknya ya? Lah, belum Ali. Baru apa? Aqaimun Zaidan. Iya. Baru saya baca idza kana al-mubtada'u wasfan mu'tamid mu'tamadan ala nafsin aw istifham istaqana bil fi'l khabar. Baru awal ini. Hah? Iya. Qala al-musannif rahimahullah idza kana al-mubtada'u wasfan mu'tamidan idza kana al-mubtada'u wasfan mu'tamidan ala nafsin aw istifham. Kemarin disebutkan nafi istifham harus apa? Enggak ada bedanya apa dengan apa? Dengan huruf atau dengan fi'il. Kalau nafi ya, kalau istifham juga la farqa baina istifham bil harf aw bil ism. Bila qawlihi ala nafsin al istifham. Fala farqa baina istifham bil harfi aw bil ismi. Jadi apa? Istifham juga enggak ada bedanya dengan apa? Istifham yang berbentuk huruf dan istifham yang berbentuk isim ya. Penting kalau ada kata aina juga sama saja, pokoknya isim. Enggak mengharuskan fiil, enggak mengharuskan huruf atau dengan isim. Jadi mubtada yang dia sifat yang bersandar kepada nafi juga bisa huruf, bisa isim dan bisa fiil, atau istifham bisa isim dan juga bisa huruf. Kalau seperti itu maka istaghna bi marfu'i an khabar. Mencukupkan dengan marfu'nya dia dari khabar. Marfu'nya dia tidak membutuhkan khabar. Marfu'nya dia tidak membutuhkan khabar. Tidak membutuhkan khabar. Perhatikan ini. Kalau sudah ada mubtada berbentuk sifat bersandar kepada nafi atau istifham, maka di sini dengan marfu'nya dia maka mencukupkan dia sudah marfu' dan tidak butuh khabar lagi. Maksudnya enggak butuh khabar lagi sudah. Taqul aqaimun zaidani. Aqaimun zaidun. Qaim sifat. Qaim sifat bersandar kepada istifham yaitu hamzah. Bersandar kepada hamzah harfu istifham. Maka apa yang buat dengan marfu'nya zaidani sebagai fa'il dari qaim istaghna 'anil khabar. Baik, enggak butuh dia itu khabar jelas. Jadi qaim sudah enggak butuh khabar dengan mencukupkan zaidan sebagai fa'il. Ma qaimun zaidan. Fa zaidani fa'il bil wasf. Zaidan di sini fa'il dengan sifat qaim. Wal kalam mustaghnin 'anil khabar. Kalam ini kan kalam. Aqaimun zaidan. Ini kan kalam. Itu mustaghnin wis gak butuh khabar lagi. Li'anna al-wasfa huna karena sifat di sini yaitu qaim wal fi'l dan fi'il di sini li'anna al-wasfa huna karena sifat di sini fi ta'wilil fi'il ditakwilkan sebagaimana fi'il. Jadi sifat di sini Pak, kenapa kok gak butuh khabar? Kenapa jumlah ini kalam ini wis gak butuh khabar? Sebab sifat yang terletak pada qaim di sini itu fi ta'wilil fi'il, itu sudah takwilnya, posisinya dia, keadaannya dia seperti fi'il sudah. Paham? Ala tara annal ma'zuf, perhatikan, dibuktikan di sini bahwasanya sifat ini fi ta'wilil fi'il, ala tara annal ma'na ayakumu zaidan wa ma yakumu zaidan. Maknanya sekarang aqaimun ayakumu zaidan wa ma yakumu zaidan. Idzan makna sini aqaimun di sini kalau sudah fi ta'wilil fi'il maka maknanya seperti fi'il kan? Lah kalau seperti itu maka posisinya sebenarnya fi'il sama fa'il. Fi'il sama fa'il min haitsul makna. Sudah sempurna dia.
karena sesungguhnya sepertinya min jihatil makna antara fi'il dan fa'il illa anna min hiyasil lafaz ono mubtada ono fa'il sadda masada al khabar wal fi'lu la yasihhu al ikhbaru anhu, sedangkan fi'il tidaklah layak untuk dijadikan mubtada, al ikhbaru anhu ay jadikan mubtada. Wal fi'lu la yasih, al ikhbaru anhu fi'il itu enggak sah, enggak layak dijadikan mubtada. Li'anal mubtada syartu isman, syaratnya isim. Makanya kan ayakumu zaidan, kan aqaimun zaidan, maknanya kan seperti apa? Seperti fi'il ayakumu zaidan. Wal fi'il enggak bisa dikatakan enggak bisa jadikan mubtada yang harus membutuhkan apa? Khobar. Fakadzalika maka fi maudi'i, begitu juga apa-apa yang pada tempatnya fi'il, yaitu qaim mubtada tapi enggak membutuhkan khobar, mubtada tapi enggak membutuhkan khobar. Wa inna ma masaltu bi qatilin wa madrubin, hanya saja masaltu aku bikin misal dengan qatin dan madrub ay dengan isim fa'il atau isim maf'ul liya'lama annahu la farqa baina qaulil wasfi rafi'an lil fa'il aw lin na'ibi anil fa'il. Enggak ada bedanya sebagaimana posisinya fi'il itu, sifat itu merafa'kan fa'il atau merafa'kan na'ib anil fa'il. Enggak ada bedanya. Qatin sebagai merafa'kan fa'il atau madrub merafa'kan naibul fa'il. Wa min syawahidin nafsi qawluhu khalilayya ma wafin bi ahdiya antuma. Ana sini ma wafin bi ahdiya antuma. Huna wafin mubtada wa ina fa'il antuma sadda masaddal khabar. Ana sebutkan surutnya. Surutnya khabar belum ya? Ditulis. Baik. Syartul mubtada yarfa'u fa'ilan yughni 'anil khabar. Syartu al-mubtada yarfa'u fa'ilan wa yughni 'anil khabar. Baik. Bisalah syati syurut. 1. Ayyakuna mu'tamidan ala istifhamin aw nafyin indal basriyin. Ayyakuna mu'tamidan ala istifhamin aw nafyin indal basriyin. Ingat dulu indal basriyin ya. Kalau inda kufiyin lain lagi hukumnya. Kalau kufiyin boleh saja kalau kufiyin. Ini inda al-basriyin. Ingat, dia harus mu'tamidan. Ini syarat yang pertama, mubtada itu bisa merofakkan fa'il dan tidak butuh khobar. Syarat yang pertama, bersandar kepada istifham. Lihat ini, atau nafin. Ada indal basriyin ya, ingat ada indal basriyin. Yang kedua, ayyakuna marfu'uhu isman dhahiran. Ayyakuna marfu'uhu isman dhahiran aw dhamiran munfasilan ala sahih aw dhamiran munfasilan ala sahih liwujudi syahidi min kalamil arab wal Qur'an ka qoulihi ta'ala araghibun anta ayyakuna marfu'uhu isman dhahiran aw dhamiran munfasilan ala sahih liwujudi syahidi min kalamil arabi wal Qur'ani ka qoulihi ta'ala araghibun anta. Saya perhatikan syarat yang kedua,
hendaknya marfu'nya yang dirafakan, posisinya dia fa'il. Posisinya dia fa'il itu harus dia itu isman dhahiran, harus isim yang dhahir. Atau isim dhamir yang munfasil. Berarti enggak boleh isim dhamir yang muttasil, enggak oleh. Harus dhamir yang munfasil. Itu pun adalah sahih. Ngerti? Berarti ada khilaf di antara para ulama. Ada yang menyebutkan bahwasanya syaratnya marfu'nya itu harus isim dhahir, enggak boleh dhamir. Ngerti? Harus isim dhahir, enggak boleh dhamir. Akan tetapi karena datangnya syahid min kalamil Arab seperti apa? Mawafin bi ahdi antum berapa ini? Munfasil kan? Enggak apa-apa. Min kalamil Arab, min kalamil Quran, apa itu ikhwan? Arahibun anta. Maka enggak mengapa. Ngerti? Maka liwujudi syahid min kalamil Arab, min kalamil Quran, bahwasanya marfu'nya itu boleh apa? Boleh pakai isim dhahir wawal asal, dan boleh pakai isim dhamir dhamir yang munfasil. Munfasil lewan. Terusnya, syarat nomor 3. Wa ayyatimmal kalamu bi marfu'ihi al-madhkur. Wa ayyatimma al-kalamu bi marfu'ihi al-madhkur. Wa ayyatimmal kalamu bi marfu'ihi al-madhkur. Hendaknya kalam itu sempurna dengan yang dirafakan tadi. Nah, insyaallah ya. Wa min sawa'idil istifham qawluhu aqatinun qaumun salma amnau ta'ana id yad'anu fajibun aishu ila akhirih. Di sini mana ini? Di sini adalah aqatinun qaumun, yaitu qaumu salma. Tayyib, qatin sebagai mubtada, mu'tamid ala istifham, mu'tamid ala istifham. Nah, qala al-musannif rahimahullah, qad yata'addadul khabaru nahwa wal ghafurul wadud. Khabar itu kadang-kadang berbilang-bilang. Contohnya wa wal ghafurul wadud. Contohnya wa wa al ghafurul wadud. Ini khabar ini berbilang-bilang, kawan. Berbilang-bilang artinya khabar itu enggak hanya satu saja ya. Bisa bisa 2, bisa 3, dan bisa 4. Atau bisa 5. Bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Saya ditulis inda qalihi wa qad yata'addadu al-khabaru dhabituha ay yasihha al-ikhbaru fi kulli wahidin minha ala al-infirad. Babitnya khabar itu ya ta'addad adalah ayyasiha al-ikhbar. Jadi bisa dikhabarkan, bisa dikatakan khabar bi kulli wahidin minha, masing-masing satu darinya alal infirad, ketika bersendiri. Syaratnya perhatikan syaratnya khabar ini, perhatikan khabar kan andai kata kita bisa khabar 3. Andai kata khabar 3 ini antum ambil sendiri, lalu antum letakkan pada mubtada, maknanya benar, boleh berarti. Ngerti insyaallah. Mati syaratnya ingat, yasihhu al-ikhbar bi kulli wahid minha. Jadi sah masing-masing satu antum letakkan sebagai khabar berdiri sendiri, itu sah. Ngerti? Kalau masing-masing dari khabar itu antum letakkan dan berdiri sendiri, antum ambil dan letakkan pada mubtada, itu sah. Enggak apa-apa, maka boleh kalau jadikan dia khabar. Contohnya wal ghafur al wadud. Antum hilangkan al ghafur, wal wadud, benar apa salah? Sama kan? Sama aja wal ghafur dan antum hilang al ghafur, wal wadud, sama aja. Antum bilang wal ghafur wal dzul ars. Antum hilangkan semuanya dzul arsi. Atau hilangkan wawa al-majid, sama aja. Sahal makna, al-makna sahah.
Jadi masing-masing dari mubtada ini, kalau antum letakkan sendirian posisinya, berkal mubtada, sahal makna, maknanya sah, maka bisa khobar itu ya ta'addad di sini. Ngerti? Tapi ketika khobar itu antum ambil khobar yang pertama, antum ambil khobar yang pertama, walam yasihal makna, enggak bisa dikatakan ya ta'addad. Ngerti kan, kawan? Lam yasihha. Ngerti insyaallah? Jadi posisinya kalau khobar yang ya ta'addad tadi, masing-masing darinya antum ambil salah satunya, baik, dan itu yasihul makna, enggak mengharuskan bergandengan semuanya. Satu-satu infirad per satunya itu dijadikan menjadi khobarnya dengan mubtada tadi, itu sahal makna, maka itu adalah syaratnya. Terusnya lanjutannya, wa inda man ajaza dzalika yajuz fi'il atfu wa tarku, dan di sisi orang yang membolehkan itu tadi, boleh dipakai ataf dan boleh tidak dipakai ataf. Jadi wawa al-ghafur wal boleh pakai wawu dan boleh ditinggalkan ataf. Yang ngerti insyaallah, tak ada masalah. Wa idza utifa jaza bil wawi aw ghairi. Baik. Wa idza utifa jaza bil wawi aw ghairihi. Kalau diatofkan boleh pakai wawu atau selain wawu boleh. Ngerti? Bagaimana siakalan yang benar. Kalau pakai summa cocok pakai summa. Kalau pakai wawu pakai wawu. Intinya boleh ketika khobar itu ya ta'addad, boleh antum letakkan di situ wawu, itu sekadar ala sabila saja boleh, dan boleh antum tinggalkan kalau ada masalah. Terusnya, wa inda man lam yuzawwiz dzalika, wa inda man lam yuzawwiz dzalika yajib ay yu'tafa wa yuqaddar lima ada al-awwal mubtada'at. Bagi yang mengatakan tidak boleh khobar itu ya ta'addad, yajib ay yu'taf, wajib diatofkan. Bagi yang tidak membolehkan khobar itu ya ta'addad, maka wajib diatofkan, dan wajib ditakdirkan selain yang pertama itu mubtada'at. Jadi kalau wawal ghafuru al wadud itu di situ ada mubtada yang muqaddar. Baik, ayyu'taf, kemudian wa yuqaddar lima adal awal mubtada'at. Selain yang pertama itu mubtada'. Ada berkhobar yang kedua ketika empat itu wajib ada ada mubtada yang muqaddar. Wajib ada mubtada yang muqaddar. Jadi ringkasnya, bagi yang enggak membolehkan itu wajib dikasih ataf. Wawu ataf wajib. Atau ditakdirkan mubtada muqaddar. Ngerti? Itu kalau enggak membolehkan. Bagi yang membolehkan gampang. Boleh antum kasih wawu ataf dan boleh antum tinggalkan. Kalau antum tinggalkan maka sebagai khobar. Kalau antum pakai wawu ataf wa ma'tuf, gampang kan? Gampang. Bagi yang enggak membolehkan enggak bisa wajib dikasih ataf atau wajib mubtadanya itu muqaddar. Ngerti? Jadi kalau begitu waqad yata khobar wal ghafur wal wadud. Enggak boleh mengatakan boleh, gampang al-wadud sebagai khobar atau wal ghafur wal wadud. Wawunya waktu khobar al-ghafur, gampang, enggak ada masalah. Bagi yang enggak membolehkan wal ghafur wajib dikasih wawu wal wadud supaya enggak ada khobar, atau al-wadud sebagai khobar wal mubtada mahdzuf, mubtada muqaddar wal ghafur wal wadud. Hakada. Itu istilahnya mereka seperti itu. Syarah yajuz ay yukhbara anil mubtada'i bi khabarin wahid wa huwa al-asl satu.
nahu zaitun qa'im albi apa lebih kaqali ta'ala wa huwal ghafuru al-wadudu dzul arsyil majidu fa'alul lima yuridu. Alaqan yang mengatakan boleh saya pun al-ghafur khabar, al-wadudu khabar, dzul arsy khabar, al-majidu khabar. Boleh antum katakan wa huwal ghafur wal wadudu wa dzul arsy wal majidu matu. Bagi yang enggak membolehkan, wajib ini wa huwal ghafur wal wadudu wa dzul arsy wajib. Atau al-wadud khabar dengan mubtada yang muqaddar fa'al lima akhirnya wa jama ba'duhum annal khabara la yajuzu ta'adduduhu. Sebagian mereka menyangka khabar itu enggak boleh ta'addud. Wa qaddara lima adal khabarul awal fi hadhihi ayat mubtada'at, dan dia mentakdirkan selain khabar yang pertama dalam ayat ini mubtada'at, beberapa mubtada'at wa wal wadud wa dzul arsy ila akhirnya. Tapi insyaallah sampai di sini insyaallah kan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini insyaallah sarabun akil setelah syarat.